Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang nih, masih semangat ya? Ya. Ya, walaupun tapi udah makan kan? Oke, serius nah ya. Sebelum kita belajar, Ibu minta tolong pimpin doa dulu. Madan, silakan. Asnanda jangan ketawa. Oke, sehat semuanya? Ibu mau, siapa yang tak datang hari ini? Sarip sama Zaki, Kelvin, Asnanda ada, Zahra, Dina, Farah, Ali, Raihan, Melisa, Rizky, Muhammad Sarip. Sebelum kita belajar, Ibu mau kita tes dulu, tapi sekitar berapa menit ya? 3 menit aja. Kita tes dulu sebelum kita belajar. Tes dulu masing-masing, nggak boleh nyontek ya. Kalau nyontek nanti nggak tahu Ibu. Nggak tahu kemampuan kalian seberapa mampunya, oke? Kita tes dulu masing-masing. Jangan lupa tulis namanya di sini nak ya. Karena ini kan belum ada Ibu tuliskan namanya. Tolong tuliskan namanya di sini. Ya, dimulai dari sekarang. Di kertas di lembar jawabannya tulis namanya. Ya. Kita tengok di tas kalian tuh lah, cari di. Isi. Ibu nanya dulu. Nutrisi apa, nutrien apa saja yang terkandung dalam makanan dan minuman? Oke. Nurjana. Materi sebelumnya. Karbohidrat. Vitamin. Protein. Lemak. Air. Apa lagi? Protein. Ada 2. Iya, telur juga termasuk protein. Ada protein nabati, ada protein hewani. Kalau protein hewani apa? Ada daging. Daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Kalau yang protein nabati apa? Apa kemarin? Bawa makanan kemasan. Nah, Ibu juga bawa. Ibu baru beli tadi. Namanya opak Padang. Ya. Nah, di setiap kemasan itu pasti ada komposisi. Nah, sekarang di dalam makanan kemasan ini, kenapa kita suka? Pasti ada yang membuat opak ini tahan lama, ya enggak? Bahkan ada batas expirednya, bisa sampai setahun, bisa sampai berbulan-bulan, ya. Ada batasnya. Artinya kenapa dia bisa tahan lama? Kenapa dia warnanya menarik? Ada yang bisa buka nih, buka lah dulu ya. Bagaimana zat-zat tadi kan sudah ada pengawetnya, kata kalian kan? Apalagi sudah ada apa tadi? Apa tadi? Pewarnanya. Kemudian, nah, zat-zat makanan tadi berpengaruh enggak dengan kesehatan kita? Sangat. Cobalah makan 1 kilo ubi. Maka kita hari ini akan belajar tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Kemudian apa saja jenis-jenis dan juga fungsinya. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi zat adiktif pada kemasan makanan. Nah, di makanan ini kan ada komposisinya. Kita akan mengamati zat-zat apa saja yang terkandung dalam makanan kemasan tersebut. Oke? Paham sampai di sini? Insya Allah. Oke.
Sebelumnya, ini kita dengarkan sama-sama materi tentang zat adiktif pada makanan. Halo sahabat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun Perhatikan. tidak enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat aditif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar kalian mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Zat adiktif adalah zat yang dapat membuat seseorang ketagihan. Berbeda dengan zat aditif. Catat ya, aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja. Tujuan penggunaan zat aditif adalah untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Kadang-kadang zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Yuk kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk. Keluarkan yang sudah ibu suruh sama kalian kemarin, bawa makanan kemasannya, coba keluarkan. Oke. Perhatikan apa perintahnya. Jangan lupa tulis nama kelompok, silakan kalian kasih nama kelompok ini apa namanya. Ini nama kelompok ini namanya apa. Di sini kasih nama, kita bagusnya kasih nama kelompok apa, oke? Oke, petunjuk pengerjaan. Dengarkan yuk. Halo, dengarkan ibu. Baca dengan cermat LKPD-nya. Ikuti petunjuk yang diberikan dengan benar dan teliti. Jawab pertanyaan dengan benar dan tepat. Tulislah jawaban Anda pada kolom tempat yang disediakan. Oke? Persiapkan, yang pertama apa? Persiapkan kemasan bahan makanan. Sudah ada? Sudah ada? Nah, kemudian bacalah materi terlebih dahulu, bacalah komposisi. Coba lihat, ada komposisinya nggak di setiap kemasan? Di kemasan ini kan ada komposisi. Oke, komposisinya ada. Bacalah komposisi makanan dan minuman yang tertera. Tulis pada tabel nama zat adiktif pada produk tersebut. Nah, lihat tabelnya di halaman berikutnya. Apa kemasannya? Tulis namanya apa nih? Umpamanya Olala Milky Jelly Drink, tulis. Lihat di komposisinya. Apa aja ada zat pewarnanya, tidak sebutkan apa zat pewarnanya. Ya. Kalau ada pemanisnya, apa nama pemanisnya? Kalau ada pengawetnya, apa nama pengawetnya? Kalau ada penyedapnya, tulis nama penyedapnya. Dan juga ada zat yang lain di luar pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. 4 aja yang kalian analisis. 4 macam aja. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap. Ya, 4 aja. Nggak perlu banyak-banyak. Kemudian jawab pertanyaan. Oke? Ibu kasih waktu sekitar jam 11. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit, nggak usah lama-lama. Tulis aja, muat lah tuh. Yang mana?
Tulisanmu kecil kan? Yang mana yang mau tulis? Warna Ya. sintetis. Pewarna sintetis. Tulisannya apa? Tartrazin. Tulis itu pewarnanya tartrazin. Masukkan situ. Roti apa tadi? Bela salah Bu. Ini kan korek. Apela, roti apela. Ada pewarna. Biru berliannya apa nih? Pewarna kan? Ini apa nih? Kalium sorbat tadi apa? Nih ada. Ditulisnya sini, pengawet kalsium sorbat. Nah, lengkap semua situ kan? Ini apa nih? Gula, tepung terigu, telur. Dextrosa, bubuk mengandung pengawet. Nah, berarti ini pengawet. Tulis ini namanya dextrosa bubuk. Nah, apalagi sirup glukosa. Berarti ini nih pengemulsi. Tapi Ibu tidak tuliskan pengemulsi sini ya. Nah, apalagi pengembang natrium bikarbonat, pengemulsi lesitin kedelai. Kan tadi ada tuh. Zat lainnya tuliskan aja yang tidak di luar pewarna, pemanis, pengawet, penyedap. Tuliskan zatnya di situ. Ya. Oke. Ini kalau tak cukup 1, 2, 3. Terus sini kan 2, 2. Kalau mau digabungkan nanti bisa juga. Kalau mau ganti-gantian nanti presentasinya nggak apa-apa. Ini dapat apa, ini dapat apa, ini dapat apa. Jelaskan. Satu-satu. Kalau nggak ada pengawetnya aman. Komposisi jagung, beras, garam, gula, rempah-rempah, perasa ayam, minyak sayur, udah berarti nggak ada. Apa? Dan aditif lainnya kerupuk sata itu enggak dibikin ini enggak sirup dong ya. Iya ada Jerman. Tulis penyedap. Kalau tidak ada pengawet nggak usah tulis pengemulsi lesitin kedelai. Tulis di sini berarti ini dia zat lain. Gula itu masuk apa dia? Pemanis, masukkan pemanisnya. Minyak, maltodextrin. Tulis di sini di zat adiktif lain. Tuliskan sini. Apalagi? Pati jagung. Ya Allah. Sila ditulis juga sila zat aditif lainnya. Iya. Kalau bahan yang lain itu tidak masuk dalam pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, tulisnya di zat aditif lain. Bisa jadi dia pengemulsi. Ya. Ini peminyak nih. Yang makan tadi. Minyak goreng kelapa sawit. Jadi bawa HP-nya. Kan Ibu suruh, jadi biar tahu. Cari minyak itu ambillah. Biar pas. Kan udah Ibu kasih kemarin. Hah? Kalau ndak muat, duanya tuh ke bawah tulisnya. Ini kan masih jangkauan ini kan? Tidak, kalau tak cukup satu pewarnanya tulis kedua lagi. Jagung tuh pewarna ya? Tidak, jagung bukan pewarna. Pemanisnya gula. Oke. Berarti ndak ada dia pewarnanya. Berarti kan ini kan bahan alami. Sabar dulu nak. Apa? Pemanisnya tak ada, Bu. Ibu katanya Tidak harus semuanya ada, nak. boleh di strip ya. Boleh. Kan tergantung bahannya. Apa pula tak ada pemanisnya? Ini gula ini tidak pemanis namanya doh. Baca baik-baik. Oke.
ya? Oke, kelingking jempol. Kelingking jempol. Apa begitar? Oh, tembak 2 jari. Hop. Ganti. Siap. Kelompok siapakah yang akan tampil duluan? Mari kita lihat. Ting 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 ting. Spiderman. Dipersilakan. Sini. Maju ke 5-5-nya. Bawa. Oke. Hop. Yang lainnya perhatikan, dengarkan kawannya. Pemanis buatan, pengawet kalium sorbat, penyedap air gula. Air gula. Gali-gali lagi. Baca tulisanmu. Kemasan makanan roti alpela. Nih. Mengapa zat aditif ditambahkan ke makanan? Dan minimal sebutkan 3 contoh tujuannya. Mengapa? Oke, mengapa zat aditif itu ditambahkan pada makanan? Tujuannya untuk apa? Oke, kasih 3 contoh aja. Agar makanan lebih menarik. Oke. Agar makanan lebih menarik. Dan disukai banyak peminat. Disukai banyak peminat orang. Apa lagi? Makanan lebih makanan menjadi lebih menarik. Banyak disukai oleh orang. Pembelinya makin banyak. Itu aja. Dah, ya. Gimana? Kelompok Iragun? Paling sering digunakan di kemasan yang kalian amati, yaitu gula dan garam. Mengapa zat aditif perlu ditambahkan ke dalam makanan? Agar makanan itu memiliki rasa, meningkatkan kualitas, keamanan, dan daya tarik. Kesimpulan? Langsung ya? Kesimpulan, zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke makanan untuk berbagai tujuan, seperti pengawetan, peningkatan rasa warna, tekstur, nilai gizi, atau untuk membantu dalam pemrosesan. Ya, pemrosesan. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang ada yang Tidak ada? Dari sini ya. kayak terakhirnya. Berarti udah jelas yang dijelaskan sama kelompok. Ayo. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke lah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok Yaro. Mai orang neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ya! Oke, kelompok terakhir otomatis kelompok laba-laba. Silakan. Tampil dulu kelompok apa? Nah, balik nanti dulu baliknya.
Oke, silakan. Makanya jangan main-main dari tadi. Makanya kita Kesimpulannya, semua makanan kemasan mengandung zat aditif, baik yang secara alami maupun buatan. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pemanis buatan pemanis, kalium sorbat, antioksidan, kalsium ionat, ialah pengawet, dan glutamat serta penyedap. Jika zat aditif buatan dikonsumsi terlalu berlebihan, kerusakan pada tubuh. Sudah? Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok ibu Pramila kelompok nanya apa tadi? Nanya apa tadi? Baru tadi nanya apa tadi? Oke, nah perhatikan ibu, gak usah makan lagi, udah selesai kan makanannya kan? Oke, ini. Jadi dari ketiga kelompok yang kita tampil, ya menyampaikan seharusnya sampaikan dulu kemasan apa yang kalian amati. Kami ambil ini loh, namanya ada minuman apa namanya ini? Ada namanya torpedo, ada apale, apalagi namanya itu roti. Sebutkan itu dulu, kemudian kami bilang zatnya apa saja. Oh, zat yang kami temukan di apel ini. Nggak perlu lagi buat pemanis sama segala macamnya. Nah, dari hasil itu kami temukan bahwa zat alami adalah ini gula, garam dan lain sebagainya. Zat alami, zat buatan, zat aditif buatan adalah ABC dan sebagainya. Itu yang seharusnya disampaikan. Bukan sama maju ke depan, ketawa-ketawa, kan gak serius jadinya kan? Oke, jadi kelihatan gak seriusnya seperti itu. Oke ya, itu perbaikan. Dan alhamdulillahnya kalian sudah berani tampil menjelaskan. Sudah ngerti mana yang zat pemanis, mana zat pengawet, apa lagi? Mana yang mana pewarna, pemanis, pengawet dan juga penyedap. Sudah tahu kan? Nah, ada zat yang di luar itu. Oke, sekarang apa kesimpulannya? Coba kelompok 1, kelompok Spiderman kasih satu kesimpulan apa? Dari yang kamu pelajari tadi. Dari yang kita pelajari tadi, apa kesimpulan kamu? Gak usah dari buku, dari bahasa kamu aja. Oke. Dan dari yang kamu pelajari apa? Sampaikan. Nggak ada yang mikir. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, apa yang kamu pelajari dari berbagai macam eksperimen dan berbagai macam yang kalian cari tadi? Apa yang kamu pelajari? Oke. Warna.
Udah, Rizaldi. Dah, apa kesimpulannya? Semua makanan kemasan mengandung zat aditif, baik yang secara alami maupun buatan. Oke. Itu aja. Semua zat aditif. Semua aja. Semua makanan kemasan Semua makanan kemasan mengandung zat aditif, mengandung zat aditif. Semua. Ya, oke. Terus? baik secara alami maupun buatan. Oke, kelompok. Jadi kata kelompok laba-laba, semua makanan kemasan itu ada zat aditifnya, baik yang alami maupun buatan. Oke, kelompok sini, kelompok yang apa kesimpulannya? Oke, yang betul. Apa kesimpulannya? Oke, lanjut setelah ini 5 menit saja. Kalau tadi ada namanya pretest, sebelum kita akhiri kita akan laksanakan post test. Apa yang kalian dapatkan tadi itu kita ulang lagi soal yang tadi. Oke? Oke, waktunya berapa? Sudah? Ada beda ya? Yang kalau tadi namanya pretest, kalau ini namanya post test. Waktu sekitar 5 menit. Ya. Grammarly, like you've never seen. Apakah ada perubahan dari nilai pretestnya sama nilai post-testnya? Pasti ketahuan siapa yang rajin belajar, siapa yang main-main. Nah, kemudian ini untuk tugas Anda, yaitu, nah di lingkungan kita ini pasti ada zat adiktif. Ya kan, di sekitar, baik itu pengolahannya bagaimana, ya, atau ada industri-industri di sekitar rumah kita yang dia memanfaatkan zat adiktif. Oke, sekarang setiap kelompok itu buatlah laporan analisis kalian. Bu, kami ketemu di sini ada sebuah usaha yang menggunakan apa nama usahanya, kemudian dia bikin apa zat aditif yang dia gunakan untuk membuat bahan tersebut. Ya, kalau bisa yang tradisional, paham ya? Pokoknya pembuatan tapai atau pembuatan gula aren atau pembuatan itu termasuk dia memanfaatkan zat aditif apa yang digunakan. Oh, atau ada orang yang jualan umpamanya keripik ubi. Perhatikan dia membuat keripik ubi itu bahannya apa saja, zat aditif apa yang dia gunakan. Tuliskan minggu depan. Pada pertemuan berikutnya tolong dilaporkan sama kita, oke? Buat laporannya per kelompok. Oke? Sudah? Itu saja? Sudah? Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari. Nah, itu saja. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.